Kalau informasi yang beredar dari 20 negara yang kemarin di ban itu 11 yang boleh ya, 9 belum termasuk Indonesia. Itu kan untuk penerbangannya, bukan untuk ibadah haji. Itu harus dicatat, itu untuk penerbangan. Kuota dari mana? Tidak ada satupun negara di dunia ini ya yang memiliki misi haji yang sekarang sudah dapat kuota haji. Karena kuota haji itu tergantung pada pemerintah Saudi. Dan pemerintah Saudi belum mengumumkan itu. Ya sudah, kalau soal kuota haji kita tunggu saja. Indonesia menimbang A. Bahwa menunaikan ibadah haji wajib bagi umat Islam yang mampu secara ekonomi dan fisik, serta terjaminnya kesehatan, keselamatan, dan keamanan jamaah haji selama berada di embarkasi atau debarkasi, di perjalanan, dan di Arab Saudi. Poin B, bahwa kesehatan, keselamatan, dan keamanan jamaah haji sebagaimana dimaksud dalam huruf A terancam oleh pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19 beserta varian barunya yang melanda hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia dan Arab Saudi. C, bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga dan melindungi warga negara Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri melalui upaya penanggulangan pandemi COVID-19. D, bahwa dalam ajaran Islam menjaga jiwa merupakan salah satu dari 5 maqasidus syariah. Selain menjaga agama, akal, keturunan, dan harta yang harus dijadikan sebagai dasar pertimbangan utama dalam penetapan hukum atau kebijakan oleh pemerintah agar terwujud kemaslahatan bagi masyarakat. E, bahwa sebagai akibat pandemi COVID-19 dalam skala lokal dan global, pemerintah Kerajaan Arab Saudi belum mengundang pemerintah Indonesia untuk membahas dan menandatangani nota kesepahaman tentang persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi. F, bahwa pemerintah Arab Saudi belum membuka akses layanan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi, dan pemerintah Indonesia membutuhkan ketersediaan waktu yang cukup untuk melakukan persiapan pelayanan bagi jamaah haji. Sangat berharap bahwa pemerintah dapat memberi penjelasan semaksimal mungkin tentang hal tadi itu yang bisa disalahpahami, ya, bahwa yang 11 negara itu kenapa terutama Amerika Serikat diizinkan dan kita belum untuk masuk Saudi, ini aja. Dan ini tidak serta-merta Kementerian Agama. Ini sebetulnya kita harapkan pemerintah kita, ya, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri Luar Negeri, bagaimana bisa memberi penjelasan, dan Menteri Kesehatan. Kalau bisa Indonesia menginisiasi untuk konferensi negara-negara Islam untuk memecahkan bagaimana termasuk rangkaian jamaah haji, rangkaian ibadah haji itu bisa dipecahkan di Arafah, di Mina, Musdalifah. Itu bagaimana supaya bisa menampung lebih banyak. Yang kedua, yang paling penting dalam waktu dekat, karena haji tahun ini nggak ada, tadi saya ulang kembali, pemerintah Indonesia terus saja tanpa henti, tanpa kenal lelah untuk lobby supaya ban atau suspend ini dibuka. Sehingga peluang orang untuk bisnis, untuk berkunjung, untuk sekolah, yang paling penting lagi antrian panjang umroh ini loh, Mbak Tasa. Antrian panjang umroh lebih dahsyat lagi sebenarnya, berapa juta orang, banyak sekali. Nah, ini kalau bisa dibuka, bisa jadi alternatif umat muslim kerinduan dengan tanah suci itu bisa terobati. Haji belum, tapi mungkin bisa dengan umroh. Umroh kan nggak kenal waktu, bisa tiap hari, bisa malam, bisa bulan ini, bisa bulan depan. Intinya kita minta kepada pemerintah Indonesia, ayo yakinkan kepada Saudi Arabia bahwa Indonesia layak segera mungkin untuk dibuka larangan terbang ke Jeddah dan Madinah. Jadi itu hal yang secara teknis bisa terjadi itu. Jadi sebetulnya pemerintah bilang aja secara teknis memang ada kesulitan untuk mengembalikannya dana haji itu ke dalam bentuk rupiah supaya bisa dipakai sebagai penjamin buat kuota itu tuh.
Tetapi itu udah nggak bisa kita percayakan, karena apapun keterangan datang dari istana akan dianggap publik bahwa udah, kenapa dana kita dipakai terus, dan legitimasi kita sebagai umat yang paling besar itu diabaikan terus, bahkan disingkirkan dalam pembuatan kebijakan. Jadi kita balik pada prinsip bahwa ketika pemerintah tidak mampu lagi menghasilkan kebijakan yang adil, maka orang akan tiba pada kalkulasi-kalkulasi yang sifatnya menduga-duga. Dan sekarang bukan lagi menduga, publik menuduh bahwa pemerintah menggelapkan dana haji. Dan itu alasannya kenapa Arab Saudi tidak memberi kuota, karena down payment-nya mungkin belum dibayar. Itu sah sebagai pendapat publik. Mungkin itu keliru, nggak ada soal dia keliru apa nggak keliru, tapi publik punya pendapat itu. Pendapat itu datang dari evaluasi terhadap kedunguan kebijakan pemerintah dalam soal administrasi ibadah haji itu. Saja yang tidak bisa berangkat, jadi ya diikhlaskan aja, bersabar, berdoa semoga tetap sehat tahun depan, semoga saja segera COVID ini lenyap dari muka bumi, kita bisa menjalankan ibadah ke Mekah dengan selamat tanpa ada embel-embel ketakutan dengan corona. Semoga tahun depan kami masih dipertemukan sehingga ada kesempatan untuk berangkat bersama. Sehat. Menteri Agama Yakut Holil Kaumas resmi mengumumkan bahwa ibadah haji 2021 resmi dibatalkan. Langkah tersebut diambil atas pertimbangan pandemi COVID-19 yang saat ini masih belum terkendali. Lalu bagaimana nasib uang para jemaah haji yang sudah disetorkan? Menak Yakut mengatakan setoran pelunasan biaya perjalanan ibadah haji dari calon jemaah haji reguler maupun khusus dapat diminta kembali atau disimpan di Badan Pengelola Keuangan Haji. Ia juga mengatakan bahwa jemaah yang tidak berangkat tidak perlu khawatir akan dana BP-nya. Nantinya dana tersebut dikelola oleh BPKH dan disimpan di bank-bank syariah dengan mengedepankan prinsip syariah yang aman. Apabila memilih untuk tetap disimpan di BPKH, nantinya Kemenak akan melakukan penghitungan untuk memberangkatkan tahun depan. Dia juga menjamin jemaah haji reguler dan haji khusus yang telah melunasi BP tahun 1441 Hijriah atau 2020 Masehi akan menjadi jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji 1443 Hijriah atau 2022 Masehi. Untuk memudahkan akses informasi masyarakat, selain Siskohat, Kemenak juga telah menyiapkan posko komunikasi di Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Kemenak juga tengah menyiapkan WA Center yang akan dirilis dalam waktu dekat. Keputusan ini pahit, tapi inilah yang terbaik. Semoga ujian COVID-19 ini segera usai, ujarnya. Sementara itu, Kepala BPKH Anggito Abimanyu merinci jumlah dana jemaah yang terkumpul baik dari haji reguler dan khusus yang dikelolanya tahun 2020 sebanyak 196.865 orang haji reguler yang sudah melakukan pelunasan dana, baik itu setoran awal dan setoran lunas sebesar 7,05 triliun rupiah. Kemudian haji khusus telah melakukan pelunasan sebesar 15.084 orang. Terkumpul dana baik itu setoran awal maupun setoran lunas sebesar 120,67 juta dolar Amerika Serikat atau lebih dari 1,7 triliun. Dari jumlah jemaah haji reguler itu terdapat 569 orang yang membatalkan. Sementara haji khusus 162 orang membatalkan. Ia memastikan dana yang terkumpul aman dan disimpan di bank-bank syariah.